Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teko Lovers, selamat datang kembali di podcast Teko Isi, tuang cerita, seruput makna. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang perempuan, konten kreator yang cukup concern, berbicara dan mengedukasi seluruh muslim dan muslimah ya, terutama terkait dengan fikih dan juga keislaman yang lain. Dan itu tentu akan membuat kita mendapatkan banyak sekali insight di episode kali ini terkait dengan hal-hal yang perlu kita pelajari di bulan Ramadan. Mari kita sambut Teh Jahidah Farhati. Assalamualaikum Teh Farha. Waalaikumsalam Teh Elis. Bagaimana kabarnya Teh? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita gak terasa ya bahwa ternyata di bulan Ramadan ini kita sudah masuk ke hari yang ke-15 ya. Dan tentu bagi sebagian muslim itu menjadi tantangan, bahkan mungkin untuk seluruhnya ya. Bagaimana dengan kondisi negara kita saat ini, kondisi cuaca, iklim dan segala macam, tentu menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah menjalani bulan Ramadan ya. Iya betul banget. Nah, di episode kali ini yang aku mau tanyakan gitu ya, kalau misalkan kita kan sebagai seorang muslimah ya, apalagi muslimah itu identiknya pasti sangat istimewa gitu. Nah, bagaimana sih sebetulnya Islam sendiri memandang bulan Ramadan untuk seorang muslimah gitu, yang mana kita itu sangat-sangat spesial di mata Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Gimana ibadah-ibadah khusus yang bisa dilakukan perempuan di bulan Ramadan gitu, atau makna Ramadan bagi para kaum wanita. Yang perlu kita ketahui ya, Masya Allah, agama Islam itu teoritis adalah agama yang mengangkat derajat perempuan. Jadi itu yang pertama kali kita pahami. Kadang banyak di sana, muslimah di luar sana tuh masih merasa malu dengan identitas Islamnya. Jadi ngerasa Islam itu mengikat, mengekang, dan sebagainya, membatasi gerak perempuan, padahal itu enggak ya, enggak benar. Kalau kita lihat bagaimana sejarah justru ya, ketika pada saat itu ya, sejarah dunia benar-benar mendiskriminasi perempuan, Masya Allah, Islam itu datang, lahir untuk mengangkat derajat perempuan. Ya sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa yang perlu kita bakti lebih dahulu? Kemudian Rasul menjawab, ibumu, lalu ayahmu. Jadi 3 kali ibu. Yang mana ibu itu adalah perempuan. Dulu perempuan yang dikubur hidup-hidup, dulu perempuan yang mohon maaf, bisa digilir, dianggap sebagai komoditas. Kemudian ketika datangnya Islam itu diangkat derajatnya. Ya, jadi Masya Allah, Islam itu memang benar-benar ya, sejatinya Islam itu mengangkat derajat perempuan, melindungi perempuan. Terus makna Ramadan bagi para kaum wanita gimana nih ya? Jadi nah, terkait makna Ramadan bagi para kaum wanita gitu ya, alhamdulillah sebagaimana sekarang juga saya Ramadan pertama sebagai istri, dan mungkin juga seluruh ya sebagai anak perempuan dan sebagai ibu ya. Jadi Ramadan itu maknanya besar banget ya, dimana para perempuan ini bisa memaksimalkan amal jariahnya, potensi kebaikannya begitu luas. Jadi Teh Elis, ternyata di dalam Islam itu amal kebaikan itu nggak cuma ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh tahu nggak kira-kira kayak gimana? Ibadah mahdoh itu seperti sholat, nah, iya, seperti sholat, seluruh rutinitas yang wajib gitu ya, maupun sunnahnya gitu. Maupun sunnahnya. Kebanyakan kita mikirnya ibadah tuh gitu doang, sholat doang, puasa doang, tilawah doang, zakat doang. Padahal ternyata dalam Islam tuh ibadah nggak cuma itu doang. Banyak ya, banyak luas banget cakupannya. Di antaranya adalah termasuk ibadah ketika kita mengerjakan kewajiban peranan kita dengan sebaik mungkin. Contoh Teh Elis, misal sebagai anak bagi orang tuanya melakukan bakti, itu ibadah. Saya sebagai istri kepada suami menyiapkan makannya suami, itu ibadah. Ibu ngebangunin anak-anaknya sahur, itu ibadah. Ya, jadi makna Ramadan bagi perempuan adalah justru mereka itu bisa menghasilkan potensi amal, potensi pahala lebih luas. Karena segala sisi bisa mereka kerjakan. Gitu. Jadi jangan sampai ini kita sebagai perempuan memperkecil kayak, aduh nanti nggak bisa tilawah yang banyak, nggak bisa sholat tahajud karena terganggu ada anak dan sebagainya. Enggak. Justru di Ramadan ini kita bisa mengejar pahala yang sama, bahkan lebih banyak potensi yang bisa kita kerahkan untuk mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan. Nah itu ya. Jadi ternyata sangat-sangat banyak sekali potensi kita untuk mendapatkan banyak pahala di bulan Ramadan ya. Walaupun kita adalah seorang perempuan yang punya banyak hal yang mungkin terbatas ya. Dan mungkin kadang
Aku juga dulu mungkin pernah ya berpikiran, karena kan kalau perempuan biasanya punya siklus haid ya. Iya, betul, Yang betul. itu kadang kalau udah dapet haid itu tiba-tiba jadi aku jadi nggak bisa beribadah dong, aku nggak bisa sholat, aku nggak dapet pahala sholat, puasa. Jadi kayak aku merasa tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan. Padahal ternyata banyak hal yang justru bisa tetap bernilai pahala ya. Nah itu betul, betul banget. Jadi kadang kita tuh udah terlanjur ini teh, ngerasa desperate, ngerasa putus asa, ngerasa kayak, aduh gak bakal seperti mereka gitu, kalah dari yang lain. Padahal nggak sama sekali gitu. Terus kalau misalkan, nah ini kadang ada juga apa ya, asumsi-asumsi dan mungkin perasaan kita sebagai perempuan yang kadang-kadang kalau misalkan misalnya dari pagi, dari sejak sahur sampai misalnya jam 5 deh, kita masih berpuasa. Tiba-tiba mau deket ke azan maghrib, tiba-tiba haid. Nah itu kita langsung kayak merasa, oh sia-sia banget dong puasa aku selama 1 hari ini. Padahal sebetulnya pasti Allah juga tidak akan pernah mengabaikan ibadah kita yang sudah kita lakukan ya. Nah iya, terkait hal seperti itu biasanya menyesek banget ya. Tapi emang yang perlu kita ketahui gitu. Jadi jangan sampai teman-teman malah maksain pokoknya ini sah puasanya. Padahal kalau misalnya, jadi kan puasa itu batasannya itu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau misalnya ada pembatal di antara jarak itu, maka puasa kita batal, harus diganti. Tapi insya Allah teman-teman, pahalanya tetap dapat. Masya Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi, pahalanya insya Allah tetap dapat, namun kewajiban untuk mengganti tetap ada. Jadi harus tetap mengganti. Nah terus tadi, terkait ibadah-ibadah perempuan pas haid di bulan Ramadan. Nah tadi ya bisa kita singgung sekarang. Kadang tadi suka ngerasa gimana dong nanti nggak bisa baca Quran, apalagi kalau misalnya nih nanti di tanggal 29 misal kena haid gitu ya, atau di tanggal 27 gitu ya. Biasanya nyesek banget sih. Nah itu. Sedangkan misalnya hatamnya tinggal berapa juz lagi gitu, pengen ngejar. Nah ini kita nggak boleh maksa ya teman-teman. Jadi ternyata ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan sebagai perempuan yang haid di bulan Ramadan. Nah di antaranya teh yang pertama adalah berzikir. Jadi kita masih bisa kok memperbanyak zikir. Apalagi kita ingat ya bulan Ramadan itu banyak waktu-waktu mustajab untuk berzikir. Di antaranya kita berzikir ketika waktu sahur, waktu berbuka, sepanjang kita berpuasa, dan di waktu sepertiga malam. Nah ini perempuan haid bisa memperbanyak zikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua setelah berzikir adalah kita memberikan makanan kepada mereka yang berpuasa. Hadisnya jelas teh. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan atau bukaan kepada mereka yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, tanpa kurang sedikit pun. Bahkan yang dikasihnya juga pahalanya tetap sama ya. Iya, bayangin teh. Ini contohnya ya, kita ini perempuan nggak puasa, kita karena haid nggak puasa, tapi kita bisa memiliki pahala yang sama kayak orang yang berpuasa dengan apa? Dengan memberikan iftar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu jelas hadisnya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh kalau puasa nggak bisa dapat pahala kayak puasa, bisa banget. Bisa banget ya. Caranya dengan apa tadi? Dengan memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Makanya ingat ya, makanya dulu Rasulullah itu justru amalan paling dirutinkan banget itu adalah bersedekah ya, pol-polan gitu. Betul. Ya, memang di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan, dan semakin dermawan di bulan Ramadan. Asal satunya tadi teh buktinya itu kita memberikan iftar kepada orang lain. Contoh kasus ketika kita contoh ya sudah jadi istri, atau teman-teman misalnya ada yang sudah jadi istri, jadi anak gitu ya, kita masakin buat orang tua kita, buat suami kita, buat anak-anak kita. Ketika kita nggak puasa, masya Allah itu panen pahalanya berapa? Masya Allah. Kebayang ya, setiap makanan yang dihidangkan itu menjadi pahala buat kita. Itu yang amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa dilakukan para perempuan haid ketika di bulan Ramadan adalah murajaah Al-Quran. Ya, jadi kita nggak boleh tilawah teh. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan haid itu tidak diperkenankan untuk tilawah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, murajaah diperbolehkan. Jadi kita memurajaah hafalan yang kita punya atau mengkaji Al-Quran. Beda ya. Kalau tilawah kan dia membaca. Kalau ini mengkaji, kita baca tafsirnya, mengkaji ayatnya, mendengarkan kajian seputar Al-Quran, itu boleh. Ya. Dan yang paling penting teh, ini yang saya perluas ya, POV-nya gitu ya, insight-nya yang harus kita pahami adalah ibadah itu gak cuma soal kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita sholat itu ibadah,
Kita puasa itu ibadah, kita zakat itu ibadah. Tapi meninggalkan apa yang Allah larang itu ibadah. Kita ketika haid Allah larang untuk sholat, kita tinggalkan itu ibadah. Ketika haid kita tinggalkan untuk puasa itu ibadah. Jadi jangan sampai kita tuh ibadah itu harus lakukan. Enggak. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang itu ibadah. Maka ketika misalnya Teh Elis itu haid meninggalkan puasa itu pahala. Meninggalkan sholat itu itu pahala gitu ya. Jadi itu semua adalah ladang pahala bagi kita. Gitu ya. Jadi intinya masih banyak kok amalan bagi perempuan haid yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Gak mesti harus saum, gak mesti harus tilawah, gak mesti harus sholat. Seperti itu ya. Jadi jangan bersedih hati ya buat kita para perempuan, karena sebetulnya potensi untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak dan masih sangat banyak. Betul banget. Nah, kalau tadi kan kita tentang perempuan ya Teh. Tapi kalau secara muslim keseluruhan, baik laki-laki atau perempuan, apalagi kita kan sudah 15 hari terlewati ya, Masya Allah. dan tentu itu pasti kalau awal-awal pasti semangat-semangatnya, tapi udah masuk ke 15, 10 hari lagi, biasanya godaannya semakin besar, karena mungkin memang sebanding ya dengan pahala yang akan didapat gitu, dengan keutamaannya. Nah, kalau buat kita sebagai seorang muslim seluruhnya gitu, bagaimana cara kita menjaga konsistensi ibadah kita dalam di hari-hari terakhir gitu, di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Kayak pertanyaan yang bagus sih Teh. Ini setiap orang sih hampir kayak rata-rata akhir-akhir Ramadan tuh malah ke-distract konsentrasinya. Entah ada yang ngewar Shopee gitu ya, ngewar link orange gitu, toko-toko promo-promo gitu ya. Terpanggil. Udah milih baju lebaran apa, atau tiket mudik kemana, udah. Iya, jadi ternyata lebih fokus ke situ. Apalagi kalau bentar lagi dapet THR. Nah itu, dibanding nyiapin untuk bertemu dengan 10 hari terakhir. Dibanding menyiapkan bagaimana nanti mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Maka bagaimana sih cara konsistensinya? Yang pertama kita harus pahami Teh, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu apa sih? Rasa cemas. Nah, ini yang penting. Orang kadang kelewatan terkait rasa ihtisaban ini. Rasa cemas akan pengampunan dari Allah. Kadang orang puasa udah kayak gini. Yakin deh, pasti aku puasa penggugur dosa. Dosa aku akan digugurkan oleh Allah. Udah yakin. Padahal Rasul tuh ngasih 2 syarat. Pertama, iman karena iman. Kedua, ihtisaban. Rasa cemas, apakah puasanya itu bisa menjadi penggugur dosa? Kalau kita punya rasa cemas tadi, kita akan merasa, oh puasa itu gak bakal cukup buat ngampunin dosa-dosa gue. Atau dosa-dosa kita gitu ya, bahasanya dosa-dosa saya. Berarti dia akan merasa butuh kepada amal lain. Dia akan termotivasi membaca Al-Quran, sholat malam. Pokoknya dia akan termotivasi melakukan amal soleh lain, sampai dia merasa, insya Allah amalan-amalan ini akan menjadi penggugur dosa. Itu yang penting. Jadi itu tanaman mindset yang perlu kita lakukan gitu ya. Bahwa kita tuh perlu rasa ihtisaban, rasa kurang, rasa cemas. Sehingga kita nggak merasa cukup dengan puasa kita. Nah, salah satu trik untuk konsisten di akhir-akhir Ramadan yang pertama adalah buat target amal Teh. Setengah Ramadan tuh udah berlalu, oke, kalau misalnya mungkin lalai, oke lah, nggak apa-apa. Kita punya setengah ke depan ini. Apa yang akan kita lakukan? Silakan target amalan-amalan. Jadi kalau kita nggak punya target, maka kita akan berlalu seperti orang-orang biasa yang nggak punya target. Yang mungkin Ramadan itu cuma nahan lapar, nahan haus doang, nggak panen amal, begitu ya. Nah, kemudian setelah buat target, kedua yang realistis Teh. Kadang kita tuh sebagai manusia pengen gitu ya dapat Lailatul Qadar, tapi kadang nggak realistis. Contohnya mungkin gini, kita tahu kita punya kerjaan, mungkin kerjaan yang berkutat dengan deadline gitu ya, tapi karena kita ngotot mungkin pengen hatam 10 kali atau 5 kali di akhir Ramadan, akhirnya membuat pekerjaan kita terlalaikan. Ini nggak bisa. Jadi harus realistis, terutama para ibu gitu ya, para istri gitu, harus realistis. Jangan sampai kita contoh ya, ngaji terus gitu ya, sampai lupa anak, sampai lupa suami gitu yang gak keurus gitu, itu bahaya. Jadi harus realistis dalam mencatat target. Kemudian yang ketiga, kecil tapi istiqomah. Ini penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan apa? Yang senantiasa dilakukan walau sedikit. Nah itu. Jadi jangan sampai kita tuh beribadah sampai maksa banget. Akhirnya sampai jatuh sakit dan sebagainya. Enggak.
buatlah sedikit tapi rutin. Contoh teman-teman nih, misalnya ada yang selama setengah bulan kemarin itu belum baca Quran, maka di sisa waktu 15 hari ini bisa buat deadline 1 hari sehalaman atau 1 hari setengah halaman. Gak apa-apa. Gak mesti sehari sejus, yang penting apa? Rutin. Rutin. Fokus on pace. Iya benar. Sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Jadi nggak bisa misalnya contoh Teh Elis dengan targetnya ngebandingin dengan targetnya nggak bisa. Beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu penting banget sih. Makanya kenapa dianjurkan 10 hari terakhir itu ngapain kita? Dianjurkan untuk iktikaf demi dapat lingkungan. Karena kalau di rumah bisa jadi distraksinya banyak, HP dan sebagainya gitu ya. Tapi 10 hari terakhir itu dianjurkan untuk iktikaf agar apa? Mendapat lingkungan yang menjaga mood kita untuk beribadah dengan baik. Itu mungkin ya sedikit tips agar kita bisa konsisten ibadah terutama di hari-hari terakhir di bulan Ramadan seperti itu. Balik lagi ya tadi, kalau khusus untuk perempuan gitu, yang kadang kan apalagi kita yang mungkin sudah berganti status, peran gitu, kadang ya itu tadi ya, untuk menyeimbangkan ibadah kita untuk diri kita sendiri kepada Allah dan juga menyelesaikan tanggung jawab kita entah sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri gitu. Yang kadang urusan dapur aja udah segitu banyaknya gitu. Gimana kita mau fokus ngejar target gitu. Nah, gimana itu Teh kalau seperti itu? Iya. Ini Masya Allah teringat dari kisah Asma binti Yazid ya. Jadi Asma binti Yazid itu Teh Elis adalah sahabiah Rasulullah SAW dan dia orangnya itu apa ya, berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Waktu itu dia bercerita kepada Rasulullah SAW gini, ya Rasulullah, sesungguhnya kami iri dengan kaum lelaki. Ya, mereka pergi berjamaah ke masjid, mereka mengantar orang ke pekuburan, mereka berjihad di jalan Allah. Sedangkan kami disibukkan dengan mengurus anak dan mengurus harta-harta suami. Apakah kami bisa mendapatkan pahala seperti mereka ya Rasulullah? Kemudian apa yang dilakukan Rasul teh? Rasul tersenyum. Ya, Rasul tuh paham gitu betapa apa yang digalaukan sama Sayyidah Asma itu sangat wajar. Makanya Rasul tuh bukan marah-marah kayak bisa-bisanya gitu ya, tapi enggak, Rasul tersenyum gitu ya. Kemudian mengatakan, "Wahai Asma, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu sudah menyetarai, sudah sama seperti yang laki-laki lakukan, yang kaum laki-laki lakukan." Ya Masya Allah, jadi ini kabar gembira buat para ibu, para istri. Jadi ketika apalagi iktikaf, kadang mau iktikaf aja suka ribet teh. Bawa anak, mikirin anak, belum bawa perlengkapan anak gitu ya. Akhirnya jadi, udah nggak usah iktikaf gitu ya. Sedangkan dalam fikih itu, iktikaf itu harus di masjid ya. Jadi nggak bisa, nggak ada istilah iktikaf di rumah, nggak ada. Iktikaf di kantor itu nggak ada. Iktikaf harus di masjid. Lantas pahalanya dari mana? Tadi, ya, mengurus anak-anak, mengurus harta suami, mengurus rumah tangga dengan baik, itu pahalanya di situ. Ya paling banter gitu ya, atau paling maksimal kita bisa memaksimalkan dengan menghidupi malam-malam. Jadi niatnya bukan iktikaf, tapi niat menghidupi malam dengan ibadah. Karena tadi ya, iktikaf itu harus di masjid. Jadi ya itu, kita ubah mindset, kita ubah keyakinan, insya Allah ya selama kita memaksimalkan peranan kita, kewajiban kita itu akan menjadi pahala. Jadi teringat juga terakhir teh, ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan tentara Allah, ya tentara di jalan Allah, maka dia sama saja seperti berperang. Padahal nyiapin doang nih, tapi karena dia menyiapkan tentaranya, insya Allah pahalanya seperti berperang. Masya Allah. Seorang ibu nyiapin suaminya pergi jamaah ke masjid, sama saja pahalanya seperti berjamaah ke masjid. Nyiapin anak-anaknya yang solih, gitu ya, anak-anaknya pergi TPA dan sebagainya, pahalanya ke ibunya juga. Gitu ya. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Seorang istri nggak ikut berperang, seorang ibu nggak ikut berperang, tapi karena menyiapkan seperti seolah dia sedang berperang. Itu Masya Allah. adilnya Islam. Luar biasa banget ya, betapa adilnya Islam untuk seluruh Gender gitu. gender. Nggak merasa bahwa kaum perempuan sangat terpinggirkan dalam memaksimalkan bulan Ramadan. Ternyata nggak banget ya. Iya. Dan agak miris juga ya kalau misalnya kita pernah mendengar sebuah apa ya Ungkapan? case atau ungkapan gitu bahwa walaupun perempuan haid itu, tapi kalau kita mau dan merasa kuat untuk berpuasa, ya kita lanjut aja karena kita juga sama-sama pengen dapat pahalanya. Gitu. Ternyata itu adalah sebuah kekeliruan yang
dalam tanda kutip berbahaya juga Iya, ya. betul. Itu berarti kita justru memahami Islam dengan logika kita. Padahal Islam kan ada aturannya, ada landasannya dari Allah dan Rasulnya gitu. Ya, itu menjadi salah satu tanda bahwa Islam itu bukan agama manusia. Karena ada beberapa hal yang nggak bisa masuk logika kita dan banyak ajaran yang nggak boleh ngikutin logikanya manusia. Gitu. Betapa indahnya Islam untuk seluruh umat manusia ya. Bahkan untuk non-muslim aja pasti merasakan ya betapa indahnya bulan Ramadan ini. Itulah ya, maksudnya Masya Allah banyak orang yang kecipratan THR gitu ya, ikut mudik dan sebagainya, keluar takjil gitu ya, Masya Allah. Insya Allah betapa banyak keberkahan yang dan juga sukacita yang bisa dirasakan ya untuk seluruh manusia. Betul. Nah, kembali lagi aku pengen diulas kembali lagi oleh Teteh ya gitu. Bagaimana sebetulnya kedudukan 10 hari terakhir Ramadan ini bagi seorang muslim. Sampai-sampai memang baiknya kita 10 hari itu benar-benar fokus walaupun kita punya deadline pekerjaan yang sangat luar biasa gitu. Tapi tetap harus diniatkan kayak kita pol-polan di 10 hari terakhir gitu. Nah, sebetulnya kedudukannya itu sepenting apa sih gitu untuk seorang muslim? Aku punya analogi bagus nih Teh. Gitu. Teh Elis tahu nggak sih umurnya kaum Nabi Nuh deh, kira-kira berapa? Nyampe berapa? Nabi Nuh? 950-an. 900 tahunan. Ya. Nabi-nabi terdahulu tuh sampai gitu Teh. Ada yang dikatakan sampai ribuan tahun, kemudian sampai ratusan tahun. Pertanyaannya Nabi Muhammad sampai berapa Teh? Tahu nggak? 63 tahun. Umatnya itu jarang banget yang nyampe ratusan kan Teh? Pertanyaannya gini, kalau kita nih, ya Allah, umat Nabi Muhammad tuh nabinya aja umur 63, ya umatnya juga jarang yang nyampe ratusan tahun. Bisa nggak ya kita nanti di surga nyaingin amalan orang-orang terdahulu? Yang mungkin Nabi Nuh itu beribadah sampai 900-an tahun, sampai ribuan tahun, bisa nggak ya umat Nabi Muhammad itu nyaingin kaum umat-umat terdahulu? Jawabannya bisa nggak Teh? Kalau perbandingan waktu kayaknya nggak bisa. Perbandingan waktu kayaknya nggak bisa. Tapi kalau ada Lailatul Qadar, bisa. Masya Allah. Itu Teh. Lailatul Qadar Lailatul Qadar itu sarana akselerasi amal soleh. Dimana satu malam itu apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung secara tahun, 83 tahun. Contoh bisa jadi ada orang yang mungkin dia umurnya 40 tahun. Kemudian dia wafat. Tapi bisa jadi selama hidupnya itu selalu dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi catatan amalnya itu laksana 100 tahun, 1000 tahun. Bahkan tak hingga. Itulah pentingnya Lailatul Qadar. Allah kasih khusus untuk umat Nabi Muhammad untuk apa? Biar bisa ngejar, biar bisa akselerasi amal soleh yang mungkin umurnya itu jatahnya cuma 50 tahun, tapi karena mendapatkan pahala Lailatul Qadar setara dengan 100, setara dengan 1000, sejuta bahkan tak hingga. Nah, itu ya. Jadi makanya rugi banget buat kita yang lalai terhadap Lailatul Qadar. Karena kita ini udah tahu ya umat Nabi Muhammad yang karakteristiknya emang umurnya sedikit, gak banyak. Karena itu kesempatan buat kita ngejarnya dengan apa? Dengan Lailatul Qadar. Tapi analogi itu cukup mind blowing sih. Kayak, oh iya juga ya. Iya. Kita mungkin baru umur segini, tapi kalau betul-betul memaksimalkan diri, Masya Allah. Nah itu makanya kenapa? Makanya Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Karena tadi sunnatullahnya umurnya nggak banyak. Karena itu Allah kasih, silahkan kejar di Lailatul Qadar ini. Makanya Masya Allah, kalau kita tuh nyanyain rugi. Mungkin diibaratin ya, berarti itu sebenarnya kata Allah itu, ya udah ini waktu kamu untuk sebesar-besarnya ngambil pahala tanpa terbatas apapun. Iya betul. Jadi kalau bisa dikatakan Lailatul Qadar itu sarana kita untuk mengakselerasikan. Akselerasi itu apa sih Teh? Percepatan. Kalau akselerasi kan orang yang umurnya dia harusnya kelas 1 jadi kelas 4 dan sebagainya. Nah, itu kita sedang melakukan percepatan amal soleh sehingga menembus batas ruang dan waktu. Itu yang dilaksanakan Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi rugi banget ya. Rugi banget ya Teh kalau misalkan di 10 hari terakhir Ramadan justru kita malah sibuknya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Masya Allah. Nah, kalau bisa malah Teh kayak yang baju lebaran itu udah diurus sebelum itu. Kayak tiket mudik dan sebagainya gitu. Atau enggak jangan terlalu melebihkan waktu ke hal seperti itu. Oke. Nah, karena betapa pentingnya 10 hari terakhir Ramadan untuk kita bagi seorang muslim, lalu saat kita nih alhamdulillahnya diberikan kesempatan untuk betul-betul memaksimalkan diri
Lalu kira-kira amalan apa saja? Mungkin yang bisa dibilang sederhana ya Teh, tapi kita bisa konsisten di situ. Misalnya kita melakukan itikaf, tapi di itikaf itu baiknya kita melakukan ibadah apa saja gitu. Iya, yang pertama pastinya adalah tilawah Al-Quran. Para sahabat itu jelas riwayatnya ketika di Ramadan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi tilawah dulu ya teman-teman. Jadi menghafalnya nanti dulu. Tilawah. Amalan prioritas pertama adalah tilawah Al-Quran. Bahkan kayak uniknya gini, dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan itu hatam sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kemudian ditegur oleh Rasul SAW bahwasanya beliau mengatakan hatam itu maksimal ya berarti bahasanya ya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 hari. Oh iya. Minimal tuh 3 hari. Yang bahasa minimal ya berarti ya. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari sekali. Maksimal boleh lah berarti. Oh iya benar. Ya, minimal 3 hari sekali. Jadi nggak boleh lebih cepat. Sedangkan Utsman itu sehari sekali kan. Ditegur kenapa? Karena takut tidak mendalami ayat-ayat Allah. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu Teh, di bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Berarti sehari berapa? 2 kali. Iya. 60 kali hatam. Tapi memang Imam Syafi'i itu emang hafalannya juga, dia menghafal Al-Quran sejak umur 7 tahun sudah hafal, dan memang sudah paham bahasa Arab, beda lah ya sama kita. Cuma itu menjadi tanda bahwasanya Ramadan itu kita, terutama di 10 hari terakhir, harus memperbanyak tilawah. Kalau bisa yang belum hatam, kejar tuh di 10 hari terakhir. Gitu. Kemudian yang kedua, i'tikaf pastinya. Nah penting Teh, i'tikaf itu nggak mesti sehari semalaman. Kita berniat Teh, untuk masuk ke masjid, niatin i'tikaf, walau sebatas tumaninah itu tercatat hal i'tikaf. Yang penting apa? Niat. Kajian, niatin i'tikaf. Lagi duduk istirahat di masjid, niatin i'tikaf, dan sebagainya. Jadi yang penting dibarengi dengan niat. Jadi nggak mesti harus di malam hari. Bisa dilakukan di siang hari, bisa dilakukan di pagi hari, dan sebagainya. Gitu ya. Nah kemudian setelah i'tikaf, yang ketiga adalah zakat fitrah. Nah ini penting ya, zakat fitrah itu kan kewajiban. Jadi jangan sampai ini kita keasikan melakukan amalan-amalan yang sunnah, tapi melupakan esensi zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini kan harusnya ditunaikan gitu ya, di malam Id, atau sebelumnya boleh sih, di 10 hari terakhir itu boleh, selama bulan Ramadan itu boleh. Tapi memang disunahkan ketika malam Id sampai di waktu sholat Id. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini kita keasikan i'tikaf sampai lupa ternyata ada zakat fitrah yang harus ditunaikan. Nah, mungkin itu ya, 3 amalan yang bisa teman-teman lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, di itikaf ini, banyak juga orang-orang yang masih punya pemahaman atau mungkin apa ya, Kebiasaan gitu. Kebiasaan dan juga penilaian dari dirinya sendiri gitu. Karena mungkin juga lingkungan yang membentuk itu ya, yang beranggapan bahwa karena turunnya Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil, akhirnya ya udah beranggapan bahwa aku beribadah maksimalnya itu di malam yang ganjil aja gitu. Sementara di hari-hari lainnya atau di hari-hari yang genapnya ya aku jadinya nggak maksimal lagi gitu. Atau mungkin jadinya nggak beribadah sama sekali, biasa aja gitu. Apakah itu adalah sebuah kebiasaan yang keliru atau bagaimana ya Teh? Mungkin kita perlu sama-sama meluruskan ya. Ya Masya Allah, ini memang banyak sih Teh yang melakukannya. Dan ya memang sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Karena memang terkait kalau malam-malam ganjil Lailatul Qadar itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasanya memang Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Namun tidak ditentukan gitu ya kapan ganjilnya itu. Namun yang menjadi penting adalah hikmah kenapa Lailatul Qadar itu Allah turunkan di akhir Ramadan. Ya, tidak lain itu biar apa? Biar menjadi motivasi kita, biar menjadi pembiasaan agar ritme ibadah kita itu baik walaupun Ramadan telah selesai. Makanya ditaruh di akhir Ramadan, karena punya kebiasaan di Lailatul Qadar rajin nih, hingga nanti ketika Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah masih tetap punya kebiasaan baik. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya nggak salah kalau kita tuh misalnya pengen ya udah ibadahnya di malam-malam ganjil aja. Selama ya, di genap pun kita masih beribadah kepada Allah. Cuma memang di malam ganjil ini kita lebih maksimal. Yang salah itu kalau apa? Genapnya itu kita bermaksiat kepada Allah, nggak beribadah, ganjilnya jadi soleh. Nah itu namanya bermain-main dalam ibadah, bermain-main ya. Bermain-main dalam syariat, seolah syariat itu dipermainkan oleh dia. Ini nggak boleh gitu. Jadi boleh banget, boleh saja gitu ya. Kalau kita bahasakan kalau mau beribadah di malam ganjil, tapi di malam genapnya, di hari-hari genapnya juga tetap beribadah walau mungkin tidak seintens di malam-malam ganjil, seperti itu Teh. Karena tadi ya tujuannya adalah ingin membentuk keistiqomahan. Kalau dari awal kita udah pilih-pilih susah.
untuk istiqomah di akhir Ramadan atau setelah Ramadan, apalagi makin susah. Tapi kalau dari awal kita tahu cara menaruhnya, cara memberi proporsi yang tepat gitu ya, insya Allah akan mudah juga kita membentuk keistiqomahan pasca Ramadan, insya Allah. Seperti Jadi itu. sebetulnya balik lagi ya pada kondisi kita masing-masing, sanggupnya itu melakukan ibadah seperti apa dan di bagian mana kita bisa maksimalkan ya. Betul. Tapi jangan sampai kita berpikiran bahwa oh ya udah kita pilih-pilih. Iya. Karena sayang banget ya, Sayang. Allah sudah memberikan kesempatan 1 bulan khusus di antara 11 bulan yang lain. Betul, ya. betul. Ya. Wah, ternyata banyak banget insight yang bisa kita dapatkan ya di obrolan kita hari ini bersama dengan Teh Farha. Dan moga-moga itu menjadi salah satu motivasi, terutama buat aku sih, biar kita bisa lebih maksimal lagi dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan ternyata sangat adilnya Allah kepada seluruh umat muslim bahwa beribadah itu nggak cuma perkara sholat, berpuasa gitu yang mungkin kalau seperti itu kita akan merasakan haus dan laparnya saja ya. Tapi ternyata banyak sekali kesempatan kita untuk menambah banyak ampunan dan juga kasih sayang dari Allah ya. Masya Allah. Terima kasih ya Teh Farha atas obrolan yang sangat luar biasa hari ini dan semoga membuat kita lebih semangat lagi memaksimalkan 15 hari terakhir ya, terutama 10 hari terakhir nanti ya insya Allah. Karena kita tidak pernah tahu ya umur kita akan sampai kapan gitu. Jadi selama ada waktu yang bisa kita maksimalkan, kita kejar terus ya. Betul. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk menyimak podcast Teko Isi karena ke depan pasti banyak lagi obrolan dan juga topik-topik yang membuat kita lebih semangat untuk menjalani hidup sebagai seorang manusia yang tentunya terus memberikan dampak yang positif untuk orang-orang sekitar kita. Oke, sampai jumpa kembali di podcast Teko Isi. Terima kasih ya sekali lagi buat Teh Farha. Gak terasa ya Teh, kita sudah berada di akhir pembicaraan. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan juga follow IG podcast Teko Isi, Instagram Teko Isi. Karena ke depan banyak sekali episode yang menarik yang membuat kita lebih banyak belajar lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.